Kita masuk di materi sistem operasi ya, di pertemuan pembahasan tentang konsep sinkronisasi ya, sinkronisasi pada operating system. Ya harus sinkron ya. Kalau nggak sinkron nanti operating system akan konflik ya, terjadi deadlock, bentrok antara satu proses dengan proses yang lainnya. Nah, di sini ada satu pembahasan tersendiri tentang sinkronisasi. Sebenarnya untuk konsep sinkronisasi ini eh, yang dipelajari di perkuliahan itu sangat sederhana ya. Kenapa? Karena konsepnya masih sebatas FIFO ya, first in first out. Mana yang proses masuk duluan itu yang dikerjakan lebih dahulu. Nah seperti itu. Karena konsep sekarang itu udah multi thread ya, baik itu secara apa assembly ya di script operating systemnya maupun di kernelnya itu sendiri, maupun secara hardware-nya itu sudah support dengan teknologi multiproses ya seperti itu. Tapi ya nggak apa-apa, ada juga beberapa kasus yang terjadi bentrok. Misalkan ya kita lagi ngeprint ya kan, tiba-tiba ada komputer lain itu ada yang mau ngeprint juga di printer yang sama, atau kita lagi connect dengan pairing dengan HP Bluetooth HP ya, tiba-tiba ada komputer lain ingin mengakses Bluetooth HP itu juga kan, itu artinya berebut ya, berebut proses akses data, akses resource ya, sehingga nggak apa-apa lah walaupun sekarang teknologi udah canggih udah maju ya, kita tetap belajar gimana sih cara sederhananya ya mempelajari pola bentrok itu seperti apa dan solusinya itu seperti apa ya. Oke, kita baca definisi dahulu. Di sini ada definisi sinkronisasi adalah proses secara bersama-sama dan saling berbagi ya, berbagi resource ya, data ya. Ya, suatu proses secara bersama-sama dan saling berbagi data, data yang bersama ya, data milik bersama ya. Yang jika tidak disinkronisasi dengan benar akan mengakibatkan kondisi race condition dan inkonsistensi data ya. Coba kita lihat apa itu definisi race condition ya. Kondisi di mana dua atau lebih proses mengakses sumber daya secara bersama-sama. Seperti tadi ya, ada satu HP ya, Bluetooth aktif, ada dua HP mencoba connect ya kan, mana yang duluan nih? Oh, tentunya ya standar ya, Vivo ya, versi first out, mana yang dikenali oleh HP itu duluan, itulah yang terkoneksi ya. Sederhananya seperti itu ya, Vivo ya, first in, first out. Sinkronisasi sehingga diperlukan untuk menghindari terjadinya ketidak konsisten data akibat adanya akses secara bersamaan ya. Kongruen itu artinya dalam waktu yang bersamaan mengakses resource yang sama. Nah, contoh seperti ini ya. Ya, misalkan thread 2 lagi holding, lagi mengakses objek 2. Thread 1 ingin mengakses kemarin, nggak bisa ya. Thread 2 ingin mengakses objek 1 tapi lagi dipakai oleh thread 1. Udah nih, saling menunggu ya. Lu udah pasti hang nih kalau kayak gini. Dia lagi akses sembari mau membaca yang objek yang lain. Ya, ini mau mengakses ini lagi gigit ini nggak bisa ya. Artinya kan harusnya sinkronis, artinya selesaikan dulu ini baru nanti bisa dipakai oleh yang lain. Maka kita mengenal ada istilah yang namanya itu nanti starvation ya. Oke. Kita lihat manfaat sinkronisasi dengan memahami konsep ini adalah ya, eh, sebagai media penyimpanan data sementara dan non sementara agar dapat mempermudah pengerjaan otomatis ya, mempermudah ya, membantu lah artinya ya. Masalah pada sinkronisasi terdapat dari masalah lain seperti race condition dan critical section. Nah ini kita masuk ke definisi selanjutnya tentang race condition. Artinya ini hal yang dihindari ya, race condition ini. Apa sih race condition? Itu kondisi berebut ya, kondisi berebut di mana dua atau lebih proses mengakses sumber daya secara bersama-sama. Ini ada istilah race condition. Jadi race condition ini bagian daripada apa namanya, sinkronisasi ya. Jadi istilah berebut itu bahasanya race condition. Ini istilah aja sih ya, istilah aja ya. Mungkin beberapa referensi berbeda lagi definisinya. Cuman ini kita ngikutin standar referensi yang di buku-buku perkuliahan sistem operasi, itu istilahnya adalah race condition. Sesuatu yang tidak menentu akibat beberapa proses mengakses dan memanipulasi data bersama. Nah, ya. Kita lagi ngedit Photoshop, ya, gambar, foto satu foto.
terus kita buka pakai Corel Draw, mengakses foto, nggak bisa karena lagi diproses sama ini, nggak bisa. Selesai dulu yang ini, baru nanti di sana bisa buka. Nilai terakhir dari data tergantung dari proses mana yang selesai terakhir. Iya dong. Untuk menjadi race condition, proses-proses bersamaan harus disinkronisasikan. Ini contoh. Kalau kondisi baca program seperti ini, bagaimana cara bacanya? Berapa nilai bilangan itu? Kita lihat dulu mana yang jalan duluan nih, A atau B, atau bersama-sama. Seperti itu ya. Kalau dia bersama-sama, kacau dia. Ya, kacau nih. Kenapa kacau? Jadi, ini kalau kayak gini harus, apa ya, kok selesai ini dulu. Ini selesai, baru beralih ke B. Seperti itu. Contohnya gini. Kita baca ya, I dari 0 sampai 20, I bertambah-tambah. Yang tadinya 0 jadi 1, jadi 2, jadi 3. Oke. Bilangan adalah 0. J adalah bilangan. Misalkan ya, J adalah bilangan. Berarti J sama dengan 0. J plus plus, J bernilai 1. Tahan dulu 1 detik. Bilangan yang tadinya bernilai 0 berubah menjadi 1. Ya. Kurawal, selesai dulu ini. Tadinya 0 jadi 1 sekarang. Putaran pertama, ya. J plus plus lagi jadi 2. Bilangan jadi 2. Dan seterusnya sampai selesai. Sampai 19 ya, dari 0 sampai 19. Berarti J berapa dia? Bilangan bernilai berapa? Bilangan bernilainya bernilai 1, 20 ya. Bernilai 20 berarti dia. Karena ditambah-tambah. Ya, 0 jadi 1, 2 sampai 20. Berarti bilangan bernilai 20. Terus gantian ke B nih. Ya, ini selesai pindah ke B. Kak, berarti berapa nilai yang bilang Kak? Tadi bilangan ini variabel global nih. Dikenal di sini, dikenal di sini juga. Sehingga Kak bernilai 20. 20. 20 tambah 1 jadi 21 slip. Bilangan sama dengan 21 dan seterusnya. Berarti sampai berapa nih? Sampai 40 ya. Habis itu kembali lagi ke A lagi misalkan. Jadi 41 dan seterusnya. Jadi meneruskan kok kayak gini. Ya, ini meneruskan artinya. Artinya ini selesai dulu baru thread berikutnya. Tapi sekarang udah bisa paralel ya. Kalau bisa paralel malah kacau dia. Kenapa kacau? Karena di sini nilainya baru 1, ya kan dipakai di sini. Nilai 1. Di sini nilainya bilangan berubah menjadi 3, di sini sama nanti menjadi bilangannya seperti itu kepakai. Kalau dia dikerjakan bersama-sama. Jadi modelnya synchronize ya. Artinya selesai, ini selesai baru dilempar ke sini. Estafet. Seperti itu ya. Ini tepatnya bukan thread ya, tapi metode mestinya ini. Karena ini bergantian ya. Karena kalau dikerjakan secara bersama-sama malah nggak bisa ya. Karena bilangan ini lagi bilangan bernilai 1, bernilai 1 di sini. Ya, jadi 2 dioper ke sini kalau secara thread ya, kalau secara threads. Malah kadang tergantung daripada virtual memory thread itu sendiri ya. Kadang ini lebih cepat duluan, 2 iterasi ini baru 1 dan sebagainya. Oke, kita bahas tentang bentrokannya aja ya. Oke. Jika suatu proses sedang menjalankan critical section, critical itu artinya dia lagi proses. Maka proses lain tidak boleh. Iya dong, kalau ini lagi ngitung, nggak boleh. Ini nggak boleh masuk. Nah itu. Jadi konsepnya itu sebenarnya bukan thread di sini ya, tapi synchronous ya. Synchronous artinya ini selesai baru pindah ke yang lain. Ya. Kenapa seperti? Karena kalau nggak gitu rancu dia, ya rancu dia. Critical section merupakan suatu kode segmen dari proses-proses yang memungkinkan terjadinya race condition. Berebut, ya iyalah. Jadi solusinya gimana nih untuk menghindari terjadinya perebutan itu? Ya, kita mengenal istilah di sini. Ya, ada entry, critical, exit, remainder. Nah, ini istilah ya. Tapi semacam mengkerucut kepada istilahnya itu adalah ini. Starvation ya, kita langsung masuk starvation. Ini istilah aja ya. Ya, artinya kita harus tahu ini, kita harus tahu apa itu sinkronisasi, kita tahu bagaimana cara. Ini target materi kita sih. Ya. Contoh menghindari terjadinya ini. Solusi critical section ya. Oke, pertama FIFO lah ya. First in first dia harus punya kesepakatan mana yang di prosedur itu selesaikan dulu. Mutual exclusion jika ini sedang masa critical section maka yang lain nggak boleh mengakses. Ini lagi belum selesai nih, jangan masuk, kacau nanti. Nah seperti itu, selesaikan dulu. Bounded waiting, nanti batas waktu tunggu. Misalkan ini proses nih, yang dia mau pakai printer, kok lama banget gitu kata proses ini.
ini ngeprintnya nggak selesai-selesai. Nah, artinya daripada dia menunggu yang nggak jelas, akhirnya dikasih timer. Jika lebih dari sekian maka expired, jangan dilanjutkan. Oke, seperti itu. Interrupt, nah, bisa juga interrupt nih skala priority. Mana yang prioritas nih? Ngeprint dengan IP ini apa ngeprint dengan IP address ini? Nah, misalnya bos ngomong ngeprint nih, ya udah ini otomatis ke break, ini masuk seperti itu. Ya, fungsi interrupt bisa juga ya. Exception atau permintaan alokasi paste ke memori dalam konteks memori virtual. Ini maksudnya request aja ya, request addressing. Kalau terjadi interrupt misalkan ya, simpan ke virtual dulu ya, nanti dilanjutkan kembali. Ini istilah aja ya, ini target kita. Jadi artinya Vivo first in first out itu bisa di interrupt ya, tergantung nanti dari skala priority. Interrupt itu artinya menyelah ya, ini belum selesai masuk. Tapi tetap selama itu selevel artinya ya first in first out, mana yang proses masuk duluan itu selesaikan duluan seperti itu. Maka dikasih jeda, ini kamu kelamaan banget ini ya, maka dikasih jeda nih, misalnya dia ngerjakannya 10 menit nih ya, menit ke setiap menit ganjil atau genap misalkan dia ngecek ada yang mau minta lagi nggak, oh nggak ada, lanjutkan. Ada yang minta lagi nggak ada, lanjutkan. Seperti itu. Yang bagusnya seperti itu kalau dia prosesnya lama. Tapi kalau prosesnya sebentar yang ingin diinterrupt ya udah, maka dia disimpan ke dalam memori exceptionnya ya, seperti itu. Kita lanjut. Tadi ada kita istilah apa itu namanya, race condition ya, critical section ya. Race condition tadi perebutan ya, berebutan resource yang sama. Critical section itu dia lagi ngerjakan ya harus ditunggu yang lain seperti dia, kecuali kalau dia mau interrupt dengan syarat tertentu ya, seperti itu. Pasti ada rule tersendirinya untuk interrupt. Deadlock, kita masuk ke deadlock. Deadlock ini artinya sistem operasi seperti terhenti karena setiap proses memiliki sumber daya yang tak bisa dibagi dan menunggu untuk mendapat sumber daya yang sedang dimiliki oleh proses lain. Sedangkan starvation adalah menunggu ya. Aduh, nunggunya lama banget ini ya. Kadang dimana satu atau beberapa proses karena terus dan terus menunggu. Wah, lama banget ini ngeprintnya nggak selesai. Nah, seperti itu. Udah, saya nggak jadi. Nah, daripada dia menunggu nanti nggak bisa aman-aman. Sama seperti kita coba koneksi wifi ya. Connect pairing nggak dapat, ya udah tutup. Menunggu nggak jelas, dikasih jeda. Kalau nggak gitu nih kelamaan menunggu, loading, akhirnya kita kelamaan nunggu nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya, maka dikasih masa waktu tunggu. Ini deadlock ini karena setiap proses memiliki sumber daya yang tidak bisa dibagi lagi dan menunggu untuk sumber daya yang sedang dibagi. Jadi dia crash ini deadlocknya, artinya mau ngambil ya, waktunya habis, yaudah deadlock. Deadlock itu artinya hentikan, berhenti, udah stop. Nah itu masa henti. Kalau starvation itu masa menunggunya. Jadi starvation dulu baru deadlock. Ya, kalau terjadi deadlock apa yang terjadi? Motor execution, hold and wait, pegang dan tunggu ya. Artinya kalau terjadi deadlock gimana? Mau auto connect lagi, auto pairing kembali atau bagaimana, terserah ya. Nah ini kalau terjadi deadlock apa yang terjadi? Ya, abaikan ya. Abaikan itu artinya ya udahlah, kosongin dari buffering dan sebagainya ya. Mencegah terjadinya suatu kondisi deadlock, mencegah nih kalau misalkan dia mau akses ternyata lagi pakai resource yang lain ya, ada alert bagusnya ya. Yakin nih mau connect ya kan, karena sedang dipakai yang lain. Nah, kan gitu. Jadi kita ada keputusan mau lanjut atau tidak. Ya, atau kasih coding penghindaran, artinya kasih pesan. Nggak bisa nih lagi dipakai yang lain. Jadi nggak perlu dikasih hal-hal yang tidak pasti ya. Pas klik connect kita nggak tahu lagi dipakai yang lain ya kan, loading terus nggak jelas seperti itu. Ini adalah proses-proses penghindaran ataupun solusi jika terjadi deadlock. Ya, itu logika saja ya, logika saja. Ini mah baca sekilas pun paham ya, apalagi sistem operasi yang tiap hari kita kerjakan ya, kita merasakan sendiri. Oke, kita bahas tentang konsep alur apa itu namanya, sinkronisasi ya.
Di sini ada istilahnya itu diagram graf ya. Diagram graf itu perputaran proses sumber daya yang artinya ini apa namanya bergantian ya, bergantian. Jadi ada istilahnya itu alokasi sumber daya ya, bagaimana ada resource yang terbatas ya, yang nggak mungkin ya satu komputer satu printeran boros. Misalnya printernya cuma satu, itu bagaimana semua bisa ngeprint di tempat yang sama ya. Itu rule-nya ya. Nah, ini dikembangkan lagi dengan istilah-istilah ada bounded buffer. Gimana caranya ya? Contoh, kalau ini contohnya adalah penggunaan variabel yang sama nih. Variabelnya apa? Variabel yang sama namanya counter. Ini contoh sederhana ya. Counter itu misalkan nilainya 5. Ya, register 1 sama dengan counter. Berarti register 1 bernilai 5. Register 1 sama dengan register 1, 5 ditambah 1 jadi 6. Jadi counter berubah menjadi 6. Kenapa nggak langsung aja register 1 sama dengan register 1 plus 1? Kenapa nggak langsung begini? Kenapa harus dioper ke variabel temporary ya, atau istilah di buffering dulu? Ya kan? Kenapa nggak langsung register 2 sama dengan register 2 minus 1? Kenapa harus dioper ke variabel counter? Karena kalau kita langsung tembak, misalnya register 2 sama dengan register 1 ya. Nanti ini berproses ya kan? Ini kacau yang di sini. Jadi counter ini ibaratnya itu variabel global yang ditampung ke dalam variabel lokal di tiap-tiap thread, di tiap-tiap proses. Ya, jadi ditampung dulu ke variabel pendamping. Ibaratnya kita ingin memindahkan ya, misalkan ya. Misalnya kita ada tiga botol air. Contoh sederhana. Ini air pertama, ini air kedua. Nah, kita ingin memindahkan air yang ada di sini ya ke dalam botol ini. Misalkan seperti itu. Gimana ya? Bukan begitu. Kita ingin memindahkan air yang di sini ke dalam air yang di sini nih. Jadi airnya mau kita tukar tuh. Di sini ada air warna merah misalkan. Ya. Terus yang di sini ada yang mau kita tukar ini ke sini. Nggak bisa kan? Kita butuh temporary penampungan sementara dahulu. Gelas kosong satu lagi. Nah, jadi dari sini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Seperti itu. Kita butuh buffering, istilahnya bounded buffering. Ya, seperti itu. Ya. Jadi variabel counter yang tadi bernilai 5 itu dipindah ke variabel baru, ya. Jadi yang diproses adalah counter ini tadi, ya, variabel ini. Jadi bukan register 2 sama dengan register 1 min 1 plus 1, enggak. Kalau kayak gitu nanti proses di sini dengan proses ini nanti berebut variabelnya. Ya, jadi kita pakai variabel temporary, ya. Temporary ya, bounded buffer. Atau bisa juga kita bisa membayangkan proses sinkronisasi itu ya. Ini proses ngebayangkan ya. Sinkronisasi itu seperti apa sih ceritanya? Bisa juga pakai model Dunning philosopher. Ini ceritanya teori-teori zaman dulu ya. Jadi ada filosof itu bagaimana caranya ya bisa makan nih. Kenapa? Karena supaya nggak berebut. Karena untuk makan spaghetti ceritanya di sini ya, itu harus pakai 2 sumpit. Gimana nih ngaturnya nih? Kalau pakai 1 sumpit nggak bisa. Kalau dia udah megang 1 sumpit ya udah nggak bisa dilepas, dia harus megang sumpit kedua. Kalau nggak dapat dapat ya udah dia megang terus seperti itu. Nah, solusinya adalah kita bikin timer ya. Nih problem dengan philosopher bagaimana tadi. Nah, ini logikanya seperti ini. Wait, chopstick, kalau dia memegang stick pertama misalkan ya, i nya misalkan dari 1 ya. 1 itu filosofer pertama nih, filosofer cek dia megang 1, yang lainnya nggak megang kan. Dia menunggu sampai hitungan kelima. Nah, ya. Hitungan kelima I plus 1 modulasi 5. Ya.
Ngitung 1, 2, 3, 4, 5 plus 1, tek, dapat. Nah, baru dia makan. Setelah selesai taruh bawah. Ya, habis itu geser ke sebelahnya. Ini megang, tek. Dia nunggu, tek, 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 tek. Intinya dia bergantian. Ya, intinya sinkronisasi itu adalah sistem bergantian, ya, bukan berebut ya, bukan berebut. Seperti itu. Jadi saat dia makan, ya yang lainnya nggak makan dong. Ya, habis dia makan letakkan, ya, signalnya artinya letakkan habis itu berpikir, saat dia berpikir lama di sini diganti dengan yang lain, looping dan seterusnya. Atau bisa juga saat kita lagi nulis, ya, sama lagi ngebaca. Kalau lagi dibaca nggak bisa ditulis, kalau lagi ditulis nggak bisa dibaca, seperti itu. Intinya bergantian. Atau ada juga yang bilang dengan konsep semaphore, ya. Semaphore itu modelnya sama nih ya, satu open maka yang lain close. Intinya dia konsep bergantian. Ya, itu adalah konsep dasar sinkronisasi ya. Artinya kita bisa menyimpulkan tiga hal. Pertama, sinkronisasi itu artinya sistem yang berjalan secara kontinum. Ya, gimana supaya resource-nya itu tidak saling berebut. Ada istilah-istilahnya tadi, ada race condition ya, ada istilah starvation dan istilah deadlock. Ya, jadi kalau terjadi perebutan ya, dia akan melakukan starvation, ngitung waktu nih. Jika terjadi race condition, dia akan ngitung waktu. Ya, terjadi perebutan atau race condition ya, dia hitung waktu. Waktunya habis, waktu menunggunya habis, ya udah deadlock, putuskan. Nah, istilahnya seperti itu ya. Itu adalah bahasa lain daripada sinkronisasi. Saya kira mudah ya, nggak ada masalah ini.